Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Mutia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 3. Berikut adalah soal nomor 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan social class dengan tabulasi silang untuk 600 responden sebagai berikut. Lalu gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan satu dengan lainnya dengan taraf nyata 5%. Untuk langkah awal, kita tentukan dulu hipotesisnya, di mana H0-nya itu merupakan variabel seks dan social class saling bebas atau independen. Lalu H1-nya yaitu variabel seks dan social class tidak saling bebas atau terkait, atau keduanya saling berhubungan. Lalu untuk langkah selanjutnya menentukan statistik uji dan daerah kritis, di mana statistik ujinya kita menggunakan chi-square dengan simbol berikut. Dengan daerah kritisnya di mana signifikansi levelnya itu sebesar 0,05, derajat kebebasan atau V-nya itu dengan formula K-1 dikalikan dengan B-1. Dapat diketahui bahwa K-1 itu atau K-nya itu merupakan jumlah kolom dalam matriks datanya. Dan untuk B sendiri yaitu merupakan jumlah baris pada matriks datanya. Di sini pada tabel matriks ini dapat diketahui bahwa jumlah kolomnya itu sebanyak 4 dan barisnya itu sebanyak 2. Maka untuk perhitungan derajat kebebasannya adalah 4-1 dikalikan dengan 2-1 didapatkan 3. Sehingga untuk perhitungan pada tabel chi-square-nya dengan signifikansi level sebesar 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 3, didapatkan 7,815. Maka dapat diketahui tolak H0 jika chi-square hitungnya akan lebih besar dari chi-square kritisnya yang sebesar 7,815 atau sebaliknya, di mana jika chi-square hitungnya akan lebih kecil dari chi-square kritisnya, maka dinyatakan diterima H0. Maksudkan itu yaitu di mana ketika chi-square itu mendekati 0, itu berarti data observasinya itu sama dengan nilai ekspektasinya atau saling bebas atau independensi. Sedangkan jika chi-square-nya itu menjauhi 0 atau dari titik kritisnya itu terus ke sebelah arah kanan, maka dapat diartikan bahwa signifikansinya berbeda dengan teorinya atau data observasinya tidak sama dengan ekspektasinya. Maka data tersebut tak saling bebas atau saling keterkaitan. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan statistik pengamatan, di mana sebelumnya kita harus tahu dulu nilai ekspektasinya. Nah, untuk pertamanya kita buat dulu nomor selnya dari matriksnya itu, di mana di sini diketahui ada 1,1 hingga 2,4. Untuk mengetahui nilai ekspektasi pada sel 1,1, yaitu dengan mengkalikan probabilitas male atau probabilitas laki-laki itu dikalikan sebesar 300 dikalikan dengan probabilitas sosial kelas A sebesar 65, kemudian dibagi total keseluruhan sebesar 600, maka didapatkan hasil 32,5. Untuk sel 1,2 yaitu dengan cara probabilitas dari male dikalikan dengan probabilitas sosial kelas sebesar 330, kemudian dibagi total keseluruhan 600 mendapatkan hasil 165. Selanjutnya untuk nilai ekspektasi pada sel 1,3 yaitu probabilitas dari male sebesar 300 dikalikan dengan probabilitas sosial kelas sebesar 180, kemudian dibagi total keseluruhannya 600 didapatkan hasil 90. Kemudian untuk mendapatkan nilai ekspektasi pada sel 1,4 dengan probabilitas male sebesar 300 dikalikan probabilitas pada sosial kelas D sebesar 25, kemudian dibagi total keseluruhan 600 didapatkan 12,5. Selanjutnya untuk nilai ekspektasi dari sel 2,1 itu probabilitas dari female
sebesar 300 dikalikan dengan social class A sebesar 65, kemudian dibagi dengan total seluruhannya, itu 600, didapatkan hasil 32,5. Selanjutnya untuk nilai ekspektasi pada sel 2,25, dengan probabilitas female sebanyak 300 dikalikan dengan social class-nya, social class B-nya itu sebesar 330, kemudian dibagi dengan total keseluruhan 600, didapatkan 165. Selanjutnya pada nilai ekspektasi sel 2,3 dengan probabilitas female sebesar 300 dikalikan probabilitas social class C sebesar 180, kemudian dibagi dengan total keseluruhan yaitu 90. Dan yang terakhir untuk nilai ekspektasi pada sel 2,4 dengan probabilitas female sebesar 300 dikalikan dengan probabilitas social class D sebesar 25, kemudian dibagi dengan total keseluruhan 600, didapatkan hasilnya 12,5. Maka didapatkan seperti ini. Dari sel 1,1 hingga sel 2,4 dengan OI atau nilai data observasi dari sel 1,1 hingga sel 2,4 dengan nilai ekspektasinya dari sel 1,1 hingga sel 2,4. Selanjutnya kita menghitung nilai chi-square hitungnya dengan formula di mana jumlah dari seluruh selisih antara data observasi dengan nilai ekspektasinya yang kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai ekspektasinya. Dari sel 1,1 hingga 2,4. Di sini di mana sel 1,1 selisih antara nilai observasi dengan nilai ekspektasinya sebesar 2,5 yang kemudian dikuadratkan mendapatkan hasil 6,25. Kemudian dibagi dengan nilai ekspektasinya sebesar 32,5 didapatkan hasil 0,192. Dan begitupun pada sel 1,2 dengan selisih dari nilai observasi dan nilai ekspektasinya sebesar minus 15 yang kemudian dikuadratkan mendapatkan hasil 225 lalu dibagi dengan nilai ekspektasinya sebesar 165 yang kemudian didapatkan hasil 1,364. Begitupun seterusnya hingga sel 2,4 yang kemudian akan dijumlahkan dan didapatkan totalnya sebesar 6,334 yang merupakan nilai dari chi-square-nya. Ternyata nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil dari nilai chi-square kritisnya, di mana nilai chi-square kritisnya itu sebesar 7,815 sedangkan nilai chi-square hitungnya sebesar 6,334. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Maka berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan atau berkaitan, yang dimana artinya variabel seks dan social class ini saling independen, tidak ada kaitannya satu dengan lainnya. Sekian merupakan penjelasan jawaban untuk soal nomor 3. Terima kasih.